Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita sampai hari ini tetap menjalankan kegiatan Syiah di Masjid Al-Falah Lapas Kelas 2 Kota. Jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas perkenannya kita bisa berkumpul tempat ini untuk kegiatan buka puasa bersama di hari yang ke-24 Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan segala syariat yang telah diajarkan kepada kita semua. Dan insyaallah syafaat dan curhat rahmatnya sampai kepada beliau. Amin. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat bergembira sampai dengan hari ini kita masih tetap dalam kondisi yang bahagia. Dan sampai hari ini Pak Ustadz kali yang kedua berjumpa dengan kita secara tatap muka. Alhamdulillah. Semoga Pak Ustadz berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari pagi kami berada di masjid ini. Dari pagi kami dengan tim 9 sedang mempertajam kegiatan perbulan yang ada di Lapas ini. Dan insyaallah program itu akan kita naikkan di bulan Juni nanti. Semoga semua bapak-bapak insyaallah bisa mengikuti dengan baik. Nah, satu program bisa berjalan apabila didukung oleh bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak adalah bagian ujung tombak yang nanti ikut mensukseskan program yang ada di lapas ini. Yang tentunya ini bukan semata-mata menjadi milik kami, tetapi menjadi milik kita semua. Jadi tolong Bapak dalam ke depan ini kita akan meluncurkan program kegiatan yang terukur. Jadi kalau nanti saat ini tidak terukur, tetapi akan lebih dipertajam lagi ukurannya seperti apa. Dan nanti kami akan jelaskan kemudian dalam waktu dan kesempatan yang lain. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih karena waktu biar Pak Ustadz lebih banyak menyampaikan tausiah kepada kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kasdin Adi, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, Ustaz Alfiat Baniwar. Saya hormat juga teman-teman keluarga binaan yang insyaallah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin
Kita sekarang ada di penghujung bulan suci Ramadan yang mungkin sebentar lagi akan meninggalkan kita. Di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berbanyak berdoa, banyak istighfar. Nah, doa itu adalah senjata umat mukmin. Tidak akan binasa seseorang apabila dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengampuni hamba tersebut. Dan itu pasti. Jadi untuk judul kuliah 7 menit yang saya bawakan ini bisa kita judulkan janji Allah pada orang-orang yang selalu berdoa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, kami melihat wajahmu selalu memandang ke atas langit wahai Muhammad. Artinya dia secara tidak langsung menghadap ke langit itu, dia sedang berdoa tapi doanya itu hanya melewati batin. Jadi dia menghadap ke langit karena pada waktu itu orang-orang Yahudi sering mengolok-olokkan umat muslim. Katanya orang Yahudi, orang Muslim hanya ikut-ikut dengan orang Yahudi karena waktu itu kiblat kita itu di arah Masjidil Aqsa. Maka Muhammad sedih, dia menghadap ke arah langit sambil berdoa dalam hati. Itu doanya secara batin, Pak. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, palingkan arah kiblat ke arah yang tidak diperolok-olokkan oleh umat Yahudi. Maka di surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, maka akan kami pindahkan arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Kita tidak pernah ragu dengan janji Allah, karena janji Allah itu pasti, saudara-saudara. Jangan timbul rasa ragu sedikit pun dalam hati, jangan timbul, Pak. Karena sudah jelas di surat Al-Baqarah lagi, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 147, kebenaran pasti ada di tangan Allah, maka wahai Muhammad janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Surat Al-Baqarah ayat 147. Mungkin insya Allah teman-teman yang ada di sini, semoga semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Minadi, Bapak Kasih Ishaq, insyaallah beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kami hormati Bapak Koordinator Bidang Dakwah yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini juga sehat walafiat, serta seluruh jamaah sekalian yang insyaallah sama dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hari ini kita sudah di Ramadan hari ke-24. Ya. Terus perbanyak doa-doa kita dan kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Baik, di waktu yang singkat ini luar biasa tadi kultumnya. Jadi kita lanjutkan saja materi kultum tadi tentang doa, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa doa itu senjatanya orang-orang beriman, ya. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita masih punya yang namanya doa.
ada kisah menarik tentang doa. Semuanya mungkin tahu ya siapa itu Imam Bukhari. Ya, kalaupun belum terlalu tahu pasti sudah pernah mendengar. Imam Bukhari itu periwayat hadis terbanyak ya. Jumlah riwayatnya yang sahih itu 5.000 hadis, dan yang tidak dimasukkan dalam periwayatan yang sahih tersebut ratusan ribu hadis. Nah, tahukah bahwa Imam Bukhari itu ternyata dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan buta? Ya, buta ini tidak bisa melihat. Ya. Nah, buta ini Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari ini kalau datang ke sekolah, dia siswa yang paling pintar. Nah, pernah satu kali dites sama gurunya. Gurunya bilang, coba ulangi apa yang saya sudah katakan dari awal sampai akhir tadi. Nah, ternyata Imam Bukhari itu mampu mengulangi dari awal sampai akhir gurunya berbicara tanpa kehilangan satu kata pun. Luar biasa. Ya. Akhirnya gurunya itu menangis. Kenapa gurunya menangis? Karena sayang sekali orang pintar seperti ini tapi matanya buta. Nah, akhirnya gurunya bilang, Imam Bukhari, nanti kalau kamu mau bercita-cita, jadi saja kamu seorang ulama hadis. Nah, jadi Imam Bukhari ini karena dia punya guru ada koprol kamarnya di sekolah kan, ya senang juga di rumah. Kira-kira kalau kita juga kan begitu ya. Sampai di rumah dia cerita sama dia punya mama. Mama, saya kalau besar mau jadi seorang ulama hadis. Oh, dia punya mama itu 3 hari 3 malam menangis. Karena ulama hadis itu tidur-tidur di muka-muka toko. Jadi dulu itu cuma 2. Kalau ada orang yang tidur di muka toko, di pinggir-pinggir jalan cuma 2. Kalau bukan gila berarti dia seorang ulama hadis. Seorang ulama hadis. Karena dia akan mencari hadis kemana-mana. Nah, ibunya itu berpikir bagaimana mungkin Imam Bukhari ini mau jadi ulama hadis, sedangkan mau pergi pada dia punya kamar dia harus meraba-raba di dinding ya. Dia raba-raba di dinding baru dia pergi ke kamarnya. Ini begini mau jadi ulama hadis, sedangkan mau ke kamar saja tidak bisa. Tapi ibunya yakin ada kekuatan doa yang bisa merubah takdir ini. Nah, mulai dia punya ibu itu berdoa, ya Allah, jadikanlah Imam Bukhari ini bisa melihat. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kalau dari bisa melihat kemudian jadi buta, gampang ya. Tinggal kita mungkin tak khusus di mana jadi buta. Ya, tapi kalau dari buta kemudian bisa melihat, itu sesuatu yang sangat mustahil. Tapi ibunya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh doa. Nah, maka tiap hari dia berdoa terus hingga akhirnya muncul sebuah kaidah doa dari peristiwa ini, bahwa doa itu harus diulang-ulang bahkan sampai kita tertidur. Jadi kita itu tertidur dengan kalimat yang kita ucapkan dalam doa itu. Misalnya, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berlimpah, berikanlah saya rezeki yang berlimpah, sampai dia tertidur dengan kalimat doa tersebut. Nah, ibunya itu begitu. Ya Allah, jadikanlah Bukhari bisa melihat, jadikanlah Bukhari bisa melihat. Nah, satu kali Bukhari ketika membaca sebuah ayat dalam surah Qaf, tiba-tiba dia bisa melihat. Ketika dia bisa melihat, dia lapor sama dia punya mama. Dia punya mama sudah tidur. Nah, dia kasih bangun. Mama, coba bangun dulu. Dibilang, saya sudah bisa melihat. Nah, dia punya mama karena mengantuk sekali, dia punya mama jawab begini, Bukhari, yang bakal. Ya. Mungkin kamu ini melihat dengan mata batinmu. Oh, tidak mama. Mama sekarang pakai baju warna merah. Oh, dia punya mama langsung bangun. Ya, yang istilahnya bangun parika. Ternyata Bukhari sudah bisa melihat. Nah, luar biasa, dari buta kemudian bisa melihat. Nah, sehingga kita bisa simpulkan jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya semua doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang 4 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, ketika kita berdoa langsung dikabulkan. Ya Allah, berikanlah saya sepeda, langsung dikabulkan. Ya Allah, berikanlah saya mobil, belum tentu langsung dikabulkan, karena doa itu tergantung tingkat kesulitannya. Ya, jadi ada yang pertama langsung Allah kabulkan. Ya Allah, berikanlah saya sepeda, langsung Allah kabulkan. Nah, kemudian tingkatan kedua ada yang minta doa. Ya Allah, dia minta doa, ya Allah, berikanlah saya sepeda motor misalnya. Dia berdoa seperti itu. Nah, jadi yang kedua ada doa yang tidak Allah kabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh, kamu ini kenapa hanya minta sepeda? Padahal kamu bisa dapat motor, tapi tunggu dulu tahun depan, jangan langsung besok. Nah, gitu ya, kira-kira begitu.
Jangan dulu, kamu ini tidak cocok lagi naik motor, mungkin mobil, tapi tunggu 5 tahun depan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, Allah tidak kabulkan doanya, ya, tapi Allah ganti dengan terhindar dari sebuah bencana. Nah, dia bilang anak itu celaka. Bayangkan truk ya, truk yang anak tabrak, peot-peot. Ya, anak punya motor hancur, tapi anak sedangkan kelingking tidak ada yang luka. Tidak masuk akal anak punya celaka itu. Nah, dia pikir-pikir, kenapa saya celaka yang sedemikian parah, tapi saya tidak mati. Nah, ternyata jawabannya adalah karena dia punya doa itu, Allah limpahkan kepada hal-hal yang menyelamatkan dia dari bencana-bencana yang ada. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang kita doakan, kita tidak cocok di situ. Ya, kan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ada satu hal yang kamu anggap itu baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Ada satu hal yang menurut Allah itu baik, tapi menurut kamu itu tidak baik. Sesungguhnya Allah lah yang lebih mengetahui. Ya Allah, 10 tahun saya berdoa tidak pernah dikabulkan. Ternyata doa itu memang tidak pas untuk kita. Nah, makanya kadang-kadang ada hal-hal yang kita itu mau celaka, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kecelakaan tersebut. Ya, ini saya baku tabrak keras sekali, dia punya bunyi, tapi saya tidak mati, bahkan luka pun tidak. Ternyata itu doa yang dilimpahkan kepada kita, diselamatkan dari berbagai macam bencana. Kemudian cara Allah mengabulkan doa yang keempat adalah tidak dikabulkan di dunia, diganti di akhirat. Nah, jadi ada orang yang datang ke akhirat itu dia punya pahala sedikit, tapi ternyata sampai di sana dia dapat surga yang istimewa. Nah, dia tanya, ya Allah, saya ini datang kemari ada bawa dosa, pahala sedikit, kenapa saya masuk surga? Surga gagal sekali begini. Nah, kata Allah, ini adalah kumpulan doa-doa kamu yang sengaja tidak kami kabulkan ketika berada di dunia. Nah, jadi dia sampai ke sana, surga ini bagus sekali. Padahal saya ini sampai ya kira-kira akhir-akhir waktu, telat-telat waktu, ya puasa juga setengah-setengah hati, tapi masuk surga, tapi surganya bagus sekali. Oh, ternyata ini kumpulan-kumpulan doa yang Allah tidak sempat kabulkan di dunia, dia ganti di akhirat. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyi ayatnya itu kan bagus sekali ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, sesungguhnya akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesungguhnya aku itu dekat, aku mengabulkan segala permintaan doa-doa yang diucapkan oleh orang itu kepada aku. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa, jangan pernah mengharapkan atau jangan pernah berputus asa. Ya Allah, saya punya doa ini sudah tidak pernah dikabulkan. Saya punya doa ini tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir, ada satu teknik untuk berdoa ya. Berdoa itu yang pertama, dia harus diawali dengan memuji Allah. Ya, puji-puji dulu ini Allah Subhanahu wa taala dengan kita punya doa. Setelah Allah dipuji kemudian berdoa. Berdoa jangan pernah berhenti, karena doa itu masuk kamar sama Allah itu seperti proposal, tertumpuk-tumpuk, jadi dia periksa dulu satu-satu. Ya, baru kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa itu ada waktu-waktunya. Dan luar biasanya bulan suci Ramadan itu Allah mengumpulkan kekuatan waktu dan kekuatan tempat ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita berdoa harus di Masjidil Haram di bulan Ramadan, biar tidak ke sana, doanya sama kekuatannya. Kalau kita berdoa kepada Allah harus tengah malam menjelang subuh, kalau di bulan suci Ramadan kapan saja dia punya kekuatan doa itu sama saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu di bulan suci Ramadan, tidak mengingat waktu dan juga tidak mengingat tempat. Karena satu keberkahan Ramadan adalah menyatukan waktu dan tempat. Tidak harus ada di Mekah, tidak harus ada di Madinah, tidak harus tengah malam. Kalau di bulan suci Ramadan, terserah berdoa kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling terakhir, sesungguhnya simbol dari doa itu adalah
simbol penghambaan. Karena Allah pernah mengatakan bahwa yang tidak pernah berdoa kepadaku, maka dia adalah orang yang sombong. Maka kita berdoa supaya kita menafikan itu. Ya Allah, saya berdoa karena saya tidak sombong kepadamu. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, semoga kita adalah hamba-hamba yang terus berdoa dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu-satunya yang bisa mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Maka marilah kita akhiri dengan sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.